Sherlock tak parani. Sherlock tak parani. Kalimat tersebut sering dipakai netizen media sosial untuk mensarkas postingan tentang silat dari pendekar yang mungkin dianggap norak, narsis, dan terlalu fanatik dengan perguruannya, ataupun tentang berita pendekar silat yang melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum. Sherlock tak parani pada awalnya memang digunakan pendekar yang merasa tersinggung dengan komenan netizen yang mengomentari negatif tentang dirinya atau perguruan yang diikutinya. Namun belakangan ini malah menjadi kalimat sarkasme netizen untuk mengomentari perbuatan pendekar silat atau sekelompok pendekar silat yang dipandang netizen sebagai perilaku primitif dan dirasa sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Bahkan sampai dianggap sebagai SDM rendah. Di kalangan praktisi profesional, pencak silat menjadi cabang olahraga yang banyak mencetak atlet berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Namun di kalangan oknum yang tidak punya rasa empati dan tanggung jawab, pencak silat menjadi sarana untuk melakukan arogansi dan keonaran. Tapi benarkah para pendekar silat sekarang memang sudah jauh dari tujuan perguruan silat didirikan? Ataukah aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum memang bagian dari pencak silat? Dan apakah semua aliran bela diri berbuat demikian? Oke, sebelum kita bahas dengan sangat hati-hati, saya akan disclaimer dulu bahwa dalam pembahasan ini saya tidak bermaksud menyinggung atau menyudutkan salah satu perguruan silat dan hanya berfokus pada perilaku oknum pendekarnya. Tindakan ini saya ambil untuk meminimalisir kalimat Sherlock tak parani di kolom komentar. Dan tentunya pembahasan ini untuk menjaga nilai-nilai luhur pencak silat sebagai budaya warisan leluhur kita dari oknum-oknum pendekar yang mungkin mencari validasi atas keeksistensian dirinya atau perguruannya. Pencak silat memiliki pengaruh yang signifikan dalam peradaban di Nusantara. Di antaranya pada masa penjajahan, pencak silat berperan aktif dalam perjuangan melawan Belanda. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pendekar sepuh pencak silat yang membentuk perguruan silat untuk memobilisasi masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda. Mereka dibekali teknik bela diri khas pencak silat dan doktrin kesuperioran pencak silat untuk mengobarkan semangat pendekar-pendekar muda melawan Belanda. Tapi kegagahan dan kesuperioran pencak silat seakan kontras dengan tindakan pendekar silat saat ini, di mana keahlian bela diri, kesuperioran, dan ajaran budi pekerti luhur pencak silat digunakan dengan arogan untuk mengganggu ketertiban umum. Janganlah sampai kita ini membuat orang lain susah. Bagaimana kita ini datang ke satu tempat itu harus bahagia, harus senang. Jadi kita jangan mentang-mentang dupai kuoso dan sebagainya menunjukkan kekuasaannya. Enggak. Jadi filosofinya opolane gawe seneng liyan, ojo gawe susah liyan. Pada Senin 30 September 2024, ratusan pemuda dari salah satu perguruan silat terlibat bentrok dengan warga di Kabupaten Tuban. Akibat peristiwa itu, sejumlah rumah, warung, dan mobil milik warga rusak terkena lemparan batu. Bentrokan mengakibatkan rumah-rumah, kendaraan warga juga rusak. Kepolisian juga terus mengejar para pelaku dari kedua kelompok serta orang-orang yang diduga sebagai provokator. Dan tentunya ini bukan satu-satunya kasus yang menyoroti aksi pendekar pencak silat. Masih banyak lagi kasus-kasus oknum pendekar silat yang arogan mengganggu ketertiban umum. Dalam psikologi sosial, fenomena ini bisa disebut sebagai teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu, dan bagaimana keanggotaan tersebut mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial mereka. Dalam konteks kerusuhan yang dilakukan oleh oknum pendekar silat, teori identitas sosial dapat menjelaskan bagaimana pendekar pencak silat mengidentifikasi diri mereka dengan perguruannya dan merasa perlu membela atau memperjuangkan kehormatan kelompok mereka. Dan hal ini bisa menyebabkan konflik dengan kelompok lain yang mereka anggap sebagai kompetitor atau ancaman. Tindakan oknum pendekar silat yang arogan dan bertindak rusuh di tempat umum merupakan wujud dari perasaan mereka yang ingin diakui sebagai yang terkuat, karena mereka memiliki keahlian bela diri yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa.
atau ingin menunjukkan kesuperioran perguruan yang diikutinya di tempat umum. Berharap mendapat pujian atau ditakuti masyarakat, tindakan mereka justru membuat nama baik perguruan yang mengajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur menjadi tercemar di pandangan masyarakat awam. Di beberapa daerah, fasilitas yang mendukung minat pemuda sangat susah ditemukan, dan pencaksilat menjadi alternatif para pemuda yang masih membutuhkan validasi dari lingkungan untuk menentukan jati diri, di mana mereka bisa menemukan tempat-tempat latihan berbagai perguruan silat. Mereka biasanya memilih perguruan silat dari ketenaran perguruan silat yang ada di daerahnya, atau hanya ikut-ikutan teman yang sebelumnya sudah menjadi anggota perguruan tersebut. Ya ada alasannya sih, karena saya Winongo. Apa ya, lambangnya apik dan jadi wong saksi. Ketidakjelasan motivasi, lingkungan yang mendukung persaingan, dan FOMO lah yang kemudian juga menjadi penyebab arogansi pendekar silat di tempat umum. Di negara-negara maju, bela diri juga menjadi salah satu olahraga yang diminati, namun hampir tidak ada konflik yang dilakukan oleh praktisinya. Ini disebabkan karena bela diri dipilih untuk pengembangan diri. Mereka lebih berfokus pada kejuaraan yang diadakan, melatih fisik agar tetap sehat, mendalami nilai-nilai moralitas yang diajarkan. Misalnya di Aikido, Karate, dan Judo, mereka diajarkan sikap menghargai, disiplin, dan kesopanan. Pada Tai Chi dan Wushu, mereka diajarkan tentang menghargai, harmoni, dan keseimbangan, sehingga mereka cenderung menghindari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat dalam pengembangan diri pada seni bela diri. Ini sebagai referensi umum bahwa tidak ada aliran bela diri manapun yang mengajarkan keanarkisan dan arogansi. Dan inilah sumber masalah yang terjadi atas fenomena tersebut. Kuatnya fisik dan teknik bela diri tidak diimbangi dengan penghayatan dari ajaran perguruan, sehingga lebih mengedepankan fisik daripada pengendalian diri dengan memegang nilai-nilai ajaran perguruan. Pencaksilat tidak hanya mengajarkan kekuatan fisik dan teknik bela diri, namun juga mengajarkan tentang nilai-nilai, filosofi, spiritual, dan kultural, untuk mengajarkan bagaimana seseorang pendekar bertindak dan menggunakan ilmu bela dirinya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai antar sesama manusia dan alam, atau Memayu Hayuning Bawono. Kita hidup itu berdampingan dengan alam. Kita harus menjaga kelestarian alam, supaya apa? Alam itu bisa tentram, masyarakat itu bisa tenang. Juga bisa menyatu dan bisa melindungi masyarakat sekitar yang membutuhkan kita. Dan nilai-nilai itulah yang seharusnya lebih dikedepankan oleh pendekar silat di tempat umum, sehingga kehadiran pendekar di tengah masyarakat menciptakan rasa aman dan damai. Dan pada akhirnya, jika kalian memiliki pandangan yang lain tentang fenomena ini, silahkan tulis argumen kalian di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Saya Fahmi Dragen, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.